Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat datang di modul sharing session 4DX atau lebih dikenal sebagai The 4 Disciplines of Execution. Bersama saya, Diki Fatskuri Sukamto, selaku Manager Sales Promotion and Pricing di Telkom Regional 1 Sumatera. Selama mungkin kurang lebih 20 menit ke depan, kita akan coba untuk bisa mengerti lebih jauh dan mengenal lebih dekat apa itu sebenarnya 4DX. Dengan harapan di saat nanti kita sudah menyelesaikan modul ini, teman-teman bisa mengerti tentang pertama adalah basic prinsip terkait 4DX. Kemudian yang kedua adalah bisa melakukan draft terkait 4DX itu sendiri. Setelah kita mampu mengaplikasikan draft 4DX-nya, teman-teman dan kita semua diharapkan bisa melakukan implementasi dalam lingkungan kerja sehari-hari di retail atau di unit masing-masing. Pada akhirnya, apabila kita bisa secara konsisten dan merubah behavior tim kita secara keseluruhan, diharapkan mampu mendorong performansi retail atau regional 1 Sumatera menjadi best retail atau best regional. Langsung saja kita lanjut ke slide yang kedua. Ada sebuah video menarik yang bisa kita tonton. He never thought execution would be so difficult. After all, the people in his organization work for him. Nobody else is paying them. When he was in business school, they never even studied execution. They studied strategy. He's been into his plan almost a year. And if he's honest with himself, not much has really changed. So why does this always feel so much harder than it ought to? Because of the enormous amount of energy required to maintain the operation, the day job, what we call the whirlwind, will suffocate the activities needed to execute on the strategy. Think about the strategies that you've seen fail. How do they die? Do they come crashing down with a loud noise, or do they die slowly, quietly smothered by the day job? You see, his people aren't stupid or lazy or defiant. The problem is they are busy with what they call the real work. He has also made the mistake, like most creative, ambitious leaders, of trying to pursue too many goals at the same time. And as the numerous priorities become jumbled within the whirlwind, his people lose sight of where they stand. They measure everything, but the numbers are after the fact lag measures. He feels like he's driving a car by looking out the rearview mirror. His managers spend their days either battling the whirlwind or praying over lag measures. So as people return to their day job, having lost sight of the strategy, they are clearly playing not to lose rather than playing to win. Actually, he is not a bad leader, but he is losing to the whirlwind, and it is his fault. There are rules for executing in the face of the whirlwind, and unknowingly he is ignoring those rules. But they're not ignoring him. We're Franklin Covey, and we've spent the last 7 years perfecting the art of execution. There are rules for executing in the face of the whirlwind. 4 of them, to be exact. Ya, dari paparan video yang barusan sama-sama kita tonton gitu kan, ada ilustrasi seorang manajer yang memimpin sebuah timnya gitu kan, karena satu dan lain hal dia dan timnya terlalu sibuk untuk berhubungan dan berurusan dengan whirlwind, disebut sebagai whirlwind di situ. Akhirnya dia cenderung menyalahkan anggota timnya. Di sisi lain, malahan para anggota timnya menyalahkan strategi yang sudah coba dijalankan dan ternyata tidak berhasil membawa sebuah performansi yang bagus gitu kan. Nanti kita akan bahas lebih tuntas gitu kan, apa sih itu sebenarnya whirlwind dan kenapa sih kok si leader di situ di video tersebut dinyatakan sebenarnya dia bukan seorang leader yang jelek,
dia itu adalah leader yang bagus, tapi sayangnya dia memang kalah dengan whirlwind sehingga timnya tidak dapat berprestasi atau melakukan achievement performance sesuai dengan harapan yang ditetapkan oleh manajemen. Pernah gak sih abang, kakak, dan timnya gitu merasa bahwa perasaan kita sama-sama udah berusaha untuk memberikan yang terbaik, mengeksekusi satu persatu kegiatan yang ada sehari-hari di dalam retail atau di unit, tapi kok malah performansinya semakin merosot gitu kan. Seperti di ilustrasi gambar ini, bukannya mendapatkan achievement yang bagus, malah cenderung declining menuju garis yang semakin parah gitu. Nah, seperti yang tampil pada video sebelumnya, bahwa seluruh anggota tim bahkan leader itu sendiri pun terjebak dalam sebuah rutinitas yang disebut sebagai whirlwind. Bahkan hampir seluruh karyawan menganggap bahwa whirlwind itu adalah sebuah pekerjaan yang sesungguhnya atau real work. Real work yang disebut sebagai whirlwind ini menghabiskan energi dalam sehari-harinya lebih dari 80%. Daily routine job. Dia ada di mana-mana tuh. Ada di bagian marketing, financial, infrastructure, backroom, support. Bahkan leadernya sendiri pun sangat disibukkan dengan aktivitas keseharian yang memakan porsi perhatiannya cukup banyak. Penelitian yang pernah dilakukan oleh Ram Charam, salah satu praktisi industri dan pelaku bisnis gitu, menyebutkan bahwa kegagalan dari sebuah strategic failure itu bukan berada pada lemahnya visi atau strategic plan yang sudah ditetapkan oleh top management atau leader dari sebuah perusahaan. Mereka lebih cenderung disebabkan karena lebih dari 70% atau kurang lebih 70% gagal karena fail to execute. Itulah sebabnya banyak sekali perusahaan-perusahaan yang bagus, mereka gagal membukukan performansi yang semakin cemerlang di masa yang akan datang karena mereka telah gagal mengeksekusi. Gagal mengeksekusi ini disebabkan karena mereka kalah untuk bisa memberikan porsi lebih baik dan fokus kepada hal-hal yang lebih penting. Tapi mereka malah kalah dengan yang disebut dengan whirlwind itu tadi. Kenapa kok bisa sebuah tim atau khususnya adalah manajer lini? Karena kebetulan manajer lini adalah posisi yang paling membutuhkan perhatian dan ekstra manajemen waktu gitu kan. Kenapa manajer rata-rata kalah dengan whirlwind? Seperti kita ketahui bahwa seorang manajer itu dalam kesehariannya akan bersinggungan dengan 3 aktivitas utama. Aktivitas yang terkait dengan masa lampau atau past. Yang disebut masa lampau di sini adalah membuat laporan kerja, memeriksa hasil pekerjaan para bawahannya, mengkoreksi atau menganalisa lesson learned dari timnya. Ini semua hal yang memang pekerjaan real work dan menyita waktu cukup banyak. Nah, jenis pekerjaan kedua yang disibukkan itu adalah pekerjaan yang terkait dengan masa saat ini. Selain tadi sudah disibukkan dengan berbagai bentuk evaluasi laporan gitu, manajer juga di saat yang bersamaan harus memastikan bahwa operasional kesehariannya itu sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan. Dan yang terakhir, yang ketiga, manajer juga disibukkan dengan hal-hal yang terkait dengan masa depan atau yang ada di masa yang akan datang. Contoh, tiba-tiba manajer dipanggil oleh atasannya untuk diajak diskusi dan merencanakan eksekusi sebuah ide di masa yang akan datang. Mungkin di periode waktu 1 minggu yang akan datang atau 2 minggu yang akan datang. Sehingga tidak mungkin seorang manajer lepas dari tanggung jawab di
kegiatan yang terkait dengan masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Itulah whirlwind mencoba untuk mengganggu kita mencapai goal yang sudah ditetapkan. Berbicara lebih jauh lagi, sekarang kita coba untuk menarik konsep whirlwind dan 4DX ke dalam perusahaan Telkom Indonesia. Seperti kita ketahui bersama, saat ini Telkom sudah memiliki purpose dan visi misi perusahaan. Bahkan pada tahun 2020 Jeffrey sudah menetapkan corporate theme kita sebagai Firming Fundamentals 2020, gitu kan. Tugas kita bersama di skop regional dan retail adalah bagaimana menerjemahkan bentuk visi misi serta corporate theme dan strategic plan yang ada di level korporasi bisa kita implementasikan bersama-sama di level operasional. Nah, dalam konsep ilmu 4DX, pemetaan operasional itu sebenarnya terbagi menjadi 3 aktivitas utama. Aktivitas pertama itu disebut sebagai kegiatan support yang sifatnya adalah stroke of the pen. Stroke of the pen ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan operasional, tapi bisa selesai sepanjang compliance-nya oke, dan keluar dalam bentuk berupa seperti policy atau kebijakan seperti NDE, atau mungkin hal-hal yang berhubungan dengan kontraktual atau alokasi budget planning, baik itu terkait capex ataupun opex. Selama operasional ini comply, maka kegiatan stroke of the pen bisa membantu roda operasional ini berjalan. Kemudian konsep yang kedua kita kenal sebagai whirlwind, atau tadi sempat kita singgung sedikit di depan bahwa whirlwind ini adalah sebuah daily routine job yang akan menghabiskan sebesar 80% dan umumnya bersifat sangat urgent. Nah, whirlwind ini sendiri bisa jadi adalah hal-hal yang sifatnya clerical dan membutuhkan tingkat compliance serta pemenuhan standar-standar operasi supaya pekerjaan-pekerjaan yang ada bisa diselesaikan sesuai dengan deadline dan tujuannya. Nah, berbicara tentang 4DX, kita sedang berbicara di bagian breakthrough. Breakthrough ini adalah sebuah goal yang ditetapkan, atau lebih tepatnya adalah wildly important goal yang ditetapkan oleh leader dalam rangka untuk pencapaian strategic plan yang sudah dicanangkan di awal tahun. Nah, yang disebut dengan breakthrough ini biasanya bentuknya adalah implementasi dari important goal. Sifat dari breakthrough ini adalah important. Seringkali dalam implementasinya dalam kegiatan operasional perusahaan, di saat important bertemu dengan urgent, important selalu mengalami kekalahan dan urgent selalu mengalami kemenangan. Itulah tadi kenapa whirlwind yang terjadi di dalam perusahaan bisa menghancurkan sebuah tim. Karena banyak hal yang seharusnya untuk menuju goal corporate theme di tahun 2020, seharusnya manajemen bisa membagi secara proporsional porsi antara daily routine job yang sudah menghabiskan waktu 80% dibandingkan dengan pengawalan breakthrough important goals yang rata-rata akan menghabiskan waktu 20%, tapi 20%-nya ini sangat signifikan untuk membantu kita menuju angka-angka yang sudah ditetapkan. Konsep berpikir inilah yang kemudian menjadi perhatian dari teman-teman penulis dari 4DX untuk mengemas urutan implementasi satu persatu
dalam rangkaian 4 Discipline of Execution. Welcome to era 4DX. 4DX sesungguhnya adalah sebuah implementasi dari bagaimana bisa memenangkan peperangan dengan melakukan pertempuran-pertempuran terkecil tapi yang memberikan dampak signifikan. Elemen untuk memilih fuse battle in order to win the war itu membutuhkan sebuah change behavior, perubahan perilaku atau sikap dari tim leader dan anggota tim secara keseluruhan. Kenapa saya sebut untuk change behavior? Karena secara general distribusi karyawan yang ada di dalam sebuah perusahaan itu terbagi menjadi 3 kelompok. Mari kita perhatikan di grafik di sebelah kiri. 3 kelompok distribusi karyawan di dalam sebuah perusahaan itu biasanya adalah 20% resistor yang umumnya tidak cocok di perusahaan tersebut. 20% berikutnya adalah model, orang yang akan memberi contoh dan mengambil inisiatif apabila ada tugas-tugas atau strategic plan yang harus dilakukan, dan sebagian besar terletak di bagian tengah. 60% golongan middle. Di bagian middle ini terdapat potensial employees yang kita harapkan bisa menjadi model di masa yang akan datang. Oleh karena itu, esensi dari 4DX adalah menggeser pola distribusi karyawan yang seperti ini untuk bergerak menuju grafik yang sebelah kanan, di mana kelompok resistor yang tadinya ada sebesar 20% diharapkan bisa hilang, tidak ada, dan berubah menjadi 60% karyawan model dan sisanya adalah 60% karyawan middle dan 40% karyawan model. Setelah kita mengetahui esensi dari 4DX, mari kita kupas satu persatu. Apa sih itu 4DX gitu kan? 4DX terdiri dari 4 elemen disiplin. Kita kenal disiplin yang nomor 1 adalah disiplin of focus. Terkait fokus, kita berarti berbicara tentang bagaimana leader dan timnya bisa menentukan wildly important goal. Bagaimana kita bisa memilih less goal untuk accomplish more. Inilah wildly important goals dan disiplin yang pertama. Kemudian disiplin yang kedua kita kenal sebagai disiplin of leverage. Bagaimana tim dan leadernya secara simultan harus bekerja berdasarkan lead measure yang telah ditentukan dalam rangka mencapai widely important goals yang telah ditetapkan. Disiplin nomor 3 kita kenal sebagai disiplin of engagement. Supaya permainan menjadi lebih menarik dan seluruh anggota tim merasa terlibat, dibutuhkan sebuah scoreboard yang memungkinkan seluruh anggota tim tahu posisi apakah mereka saat ini sudah menang atau masih dalam posisi yang kalah.
Disiplin nomor 1, 2, dan 3 itu semua adalah formula how to win the game. Dan the most important parts of this for discipline execution adalah disiplin nomor 4, yaitu disiplin of accountability, atau biasanya disebut sebagai week session, pertemuan reguler untuk menentukan langkah improvement selanjutnya. Kenapa saya bilang the most important? Karena di disiplin nomor 4 inilah tim akan belajar tentang how to play the game. Untuk lebih detailnya, mari kita simak satu persatu penjelasan dari disiplin 1, 2, 3, dan 4 di slide selanjutnya. Disiplin number 1, discipline of focus, atau biasa disebut sebagai widely important goals. Widely important goals itu membutuhkan supaya kita fokus on less to accomplish more. Menurut referensi The Law of Diminishing Returns, apabila seseorang berusaha untuk melakukan banyak hal secara bersamaan, maka dia akan cenderung untuk mendapatkan hasil yang berkebalikan. Penelitian menunjukkan apabila sebuah tim memiliki goal lebih dari 11, biasanya mereka tidak akan mendapatkan achievement sama sekali. Apabila sebuah tim menetapkan goalnya antara 4 sampai dengan 10 goals, kemungkinan dia akan berhasil mencapai antara let's say 1 sampai 2 achievement yang sesuai dengan harapan. Nah, yang menarik, apabila sebuah tim mampu menetapkan 2 sampai 3 goal saja, maka 100% semua goal yang telah ditetapkan akan tercapai. Inilah esensi dari widely important goals. Bagaimana sebuah tim atau tim leader bisa men-squeeze, bisa menseleksi, bisa mengurutkan prioritas antara satu dengan yang lain di saat sebuah tim menghadapi ada 20 tugas atau 20 goal yang harus diselesaikan saat bersamaan. Dia harus bisa menentukan menjadi 2 sampai 3 goal saja. Mengapa itulah disebut sebagai widely important goals. Nah, karakter selanjutnya dari sebuah WIG, dia harus ada timeline di mana dia memulai, di mana dia akan berakhir, dan kapan. Atau secara singkat, sebuah widely important goals harus memiliki start line, finish line, dan deadline. Rumusan kalimatnya adalah from X to Y by when. Penentuan X, Y by when ini dimaksudkan sebagai single measurement supaya tim leader dan anggotanya sama-sama memiliki sepemahaman tentang apa yang sedang diukur dan apa yang akan diraih serta kapan waktu akan meraihnya. Ini sangat penting karena adalah first step to create a winnable game. Contoh implementasi sebuah widely important goals mungkin bisa dibunyikan seperti tim payment collection akan meningkatkan level sukses pra NPC
dari 35% menjadi 60% pada akhir periode kuartal ketiga. Itu contoh sebuah kalimat widely important goals. Apabila kita tarik lebih jauh lagi ke dalam konsep peperangan di retail atau di regional, kita akan simak di slide selanjutnya. Seringkali banyak muncul pertanyaan, bagaimana sih mengharmonisasikan sebuah widely important goals apabila kita berada di tengah-tengah organisasi yang manajernya banyak dan pekerjaan yang dilakukan sangat erat korelasinya antara unit satu dengan unit yang lainnya. Nah, mari kita sama-sama memperhatikan ilustrasi bagaimana widely important goals bisa dikemas secara rapi dan saling mendukung di retail atau di unit terkait. Tadi di depan sudah sempat disinggung bahwa 4DX adalah fewest battle in order to win the war. Mana sih war-nya? War-nya adalah week yang dimiliki seorang GM retail. Week yang dianggap sebagai primary week itu adalah real war di ranah retail. Nah, di dalam sebuah peperangan tentunya ada pertempuran-pertempuran yang disebut sebagai dengan battle, dan seterusnya. Atau dalam terminologi 4DX disebut sebagai sub-week, dan sub-week lainnya. Inilah seni bagaimana seorang manajer lini khususnya bisa berkoordinasi dengan GM untuk menentukan pertempuran-pertempuran mana sajakah yang wajib untuk dimenangkan di masing-masing lini supaya primary week yang sudah ditetapkan oleh GM retail bisa berhasil diraih. Sekali lagi mari kita ingat bersama-sama bahwa setiap battle yang dilakukan oleh masing-masing tim harus mampu membantu retail untuk memenangkan peperangan. Itulah esensi dari sebuah widely important goals. Menuju disiplin nomor 2 yang kita kenal sebagai disiplin of leverage atau disebut sebagai act on lead measures. Sebelum kita memahami lebih jauh apa itu sih sebenarnya act on lead measures, mari kita kenal istilah bahwa akan ada dua kategori yang selama ini selalu kita perhatikan, yaitu lagging indicators dan leading indicators. A lag measure itu secara umum bersifat sebuah pencapaian yang terjadi dan sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena itu adalah efek dari apa-apa yang dilakukan di masa yang lampau. Di sini dicontohkan apa yang berada di asap mobil adalah lagging indicators. Sifat dari lagging adalah analyze past performance. Sedangkan sifat dari leading measurement adalah influence future performance. Ilustrasi lebih gampangnya, apa sih bedanya antara lead dan lag measures? Kalau lead measures itu adalah melakukan apa, akan mendapatkan goal seperti apa. Kalau kita berbuat apa, akibatnya seperti apa. Jadi dalam terminologi 4DX kita disarankan untuk fokus kepada lead measure. Yang sudah terjadi biarlah terjadi karena itu sudah tidak bisa diapa-apakan lagi. Makanya tadi sempat disebut oleh Pak Maksus bahwa seorang leader tidak boleh untuk memproyeksikan apa yang terjadi di masa yang akan datang berdasarkan semata-mata historical achievement. Karena kalau setiap leader di-challenge dan selalu menjustifikasi dengan historical achievement, pasti banyak sekali resistensi yang akan dikemukakan untuk menjustifikasi performance yang tidak achieve. Nah, apabila kita mampu fokus kepada lead measure, secara automatically lag measure-nya akan mengikuti
apa yang dihasilkan dari aktivitas lead measures. Contoh ilustrasi selanjutnya adalah apabila kita memiliki leg measure untuk menurunkan berat badan, contohnya. Jadi lead measures-nya itu adalah melakukan diet dan exercise. Apabila kita melakukan diet, maka kita akan mendapatkan penurunan berat badan. Apabila kita semakin rajin melakukan olahraga, diharapkan kita pun mampu menurunkan berat badan. So, lead is about doing this, leg is about gets that. Karakteristik khusus dari sebuah lead measures nanti akan disimak pada slide selanjutnya. Sekarang mari kita sama-sama perhatikan gambar berikut ini. Tentu abang, kakak, dan teman-teman sekalian sudah tidak asing dengan gambar tentang seorang berusaha untuk memindahkan batu dari titik A ke titik B. Nah, di dalam act on lead measure, kita ibaratkan bahwa batu ini adalah objek atau leg measure yang ingin kita pindahkan. Dari titik A menuju ke titik yang dikehendaki. Coba kita bayangkan apabila orang tersebut melakukan usaha dengan cara mendorong secara langsung batu ini dari titik A menuju ke titik B tanpa bantuan apapun, baik itu tongkat maupun batu pengungkitnya. Tentu akan menjadi lebih berat dan tidak bisa diprediksi kapan dan bagaimana caranya supaya lebih mudah tergeser menuju ke titik B. Itulah kenapa tongkat pengungkit yang difungsikan di sini kita sebut sebagai tongkat leverage. Fungsinya adalah membantu si orang tersebut supaya dapat menggerakkan batu tersebut dari titik A menuju ke titik B dengan cara yang lebih mudah dan lebih efektif. Lever yang ada sebagai tongkat ini disebut sebagai lead measure. Dua syarat utama supaya lead measure berhasil menggerakkan leg measure di sini adalah syarat pertama, tongkat tersebut harus influenceable atau dapat dipengaruhi. Tongkat ini harus berada di kendali tangan Anda secara langsung. Dan tentunya aktivitas yang dilakukan haruslah prediktif. Jangan sampai usaha yang kita lakukan di saat kita mengungkit menggunakan tongkat ini sama sekali tidak mampu memprediksikan seberapa jauh sih sebenarnya tenaga yang harus kita butuhkan kalau semisal tongkat tersebut ingin kita gunakan untuk mendorong batu dari titik A menuju ke titik B. Menjadi lebih jelaslah sekarang bahwa kita sebagai sebuah tim, baik itu tim leader dan anggota timnya, harus berhasil untuk menentukan lever apa saja sih yang akan digunakan sebagai indikator lead measure untuk memprediksikan seberapa kuat effort yang harus dilakukan dan kendali apa saja yang harus ditentukan supaya dapat menggerakkan leg measure dari titik A menuju ke titik B sesuai dengan waktu yang ditentukan. Contoh implementasi penentuan lead measure apabila seorang manajer HS memiliki WIG untuk meningkatkan jumlah transaksi dari 200 menjadi 300 per hari pada bulan Juli. Lead measure-nya bisa diukur dengan beberapa aktivitas program yang memang secara penuh di bawah kendali manajer HS seperti peningkatan indeks disiplin operasi sales atau menambah jumlah influencer untuk meningkatkan aktivitas di digital channel atau menambah jumlah point of sales di titik-titik ODP hijau dan hitam. Kegiatan untuk menentukan aktivitas lead measure bisa dimulai dengan brainstorming dari seluruh anggota tim untuk mengidentifikasi semua aktivitas yang berada di unit tersebut, kemudian tentukan measurement-nya, kemudian urutkan prioritas berdasarkan ranking seberapa besar impact atau dampak dari kegiatan lead measure tersebut
akan berhasil mempengaruhi tercapainya leg measure. Teman-teman yang berbahagia, ini bukanlah sebuah peperangan yang sudah kita menangkan atau sebuah pertandingan yang sudah kita menangkan apabila kita hanya berhenti sampai dengan disiplin nomor 2. Disiplin nomor 1 dan nomor 2 itu hanyalah sebuah hipotesa, dan bagaimanapun juga sehebat apapun ide dan rencana tentang peperangan yang akan kita lakukan, tetap kita membutuhkan faktor psikologis dari manusia yang ternyata membutuhkan scoreboard untuk tetap menarik fokus dan energi dari para pemain. Dan ini bukanlah sebuah pertandingan kalau semisal kita tidak terus untuk melanjutkan mencetak skor. Nah, di disiplin nomor 3 kita sebut disiplin of engagement. Bagaimana kita bisa untuk tetap senantiasa memantau dan memonitor jalannya pertandingan atau peperangan yang sedang kita jalani melalui sebuah scoreboard. Apa sih fungsi dari scoreboard ini sendiri gitu kan? Scoreboard itu terkait bagaimana kita bisa mengikat para pemain di dalam tim untuk secara emotionally engaged, dan level tertinggi dari sebuah engagement itu muncul kalau semisal para pemain dan tim yang sedang bertanding mengetahui skor dan berapa banyak yang sudah dia hasilkan, apakah mereka kalah atau dalam posisi menang. Tapi dalam menyusun scoreboard bukan seperti scoreboard yang selama ini sudah kita rilis atau kita suguhkan. Rata-rata para manajer atau top leader atau manajemen atau bahkan pelatih dalam sebuah pertandingan, dia membuat scoreboard yang rumit. Nah, scoreboard di sini lebih dikedepankan supaya keterlibatannya ada sesimpel mungkin dan datang idenya dari para pemain atau para anggota tim. Karakteristik dari sebuah scoreboard yang menarik dan diharapkan bisa mengikat secara emotional awareness tim itu ada 4 karakteristik. Karakteristik yang pertama adalah dia harus sederhana. It has to be simple. Kenapa harus simple? Karena ada rule yang kedua yang disebut sebagai 5 second rule. Scoreboard harus bisa dimaknai dan dibaca oleh para anggota tim paling lama 5 detik sejak saat dia melihat ke papan skor. Dan itu juga harus visible, terletak di tempat yang jelas dan bisa dilihat oleh semua orang yang berada di ruangan tersebut. Syarat terakhir, scoreboard harus berhasil menunjukkan lead yang mempengaruhi achievement lag atau kita sebut sebagai cause and effect. Berikut adalah beberapa contoh scoreboard yang mungkin bisa diimplementasikan oleh tim teman-teman semua di Whittle masing-masing. Bagaimana sebuah scoreboard itu memang harus simple. Contoh adalah seperti ini. Dibuat sesimpel mungkin. Ini adalah contoh yang cukup simple. Kemudian secara meaning dari yang ingin disampaikan, ini sudah mengikuti kaidah 5 detik. Jadi di saat anggota tim melihat scoreboard tersebut, dia sudah tahu apakah posisinya sedang berada di posisi yang paling belakang atau paling terdepan dari garis start di sini menuju garis finish di sini. Di saat anggota tim bisa melihat secara jelas dan dalam waktu kurang dari 5 detik, itu menjadi sebuah self reminder kepada para anggota tim apakah dia sedang dalam posisi untuk bisa meraih kemenangan atau akan bisa dipastikan nanti akan kalah. Dan scoreboard ini diletakkan di suatu tempat yang memang bisa dilihat oleh semua orang. Ini mengikuti kaidah yang ketiga tadi disebut sebagai visible. Dan untuk yang
bisa menunjukkan cause and effect, mungkin kita bisa mencontoh di scoreboard yang terletak di sebelah kanan, di mana kegiatan-kegiatan yang ada pada lead measure akan menimbulkan efek pada bagian lag measure atau week yang sedang ingin coba diraih. Akhirnya kita sampai pada bagian terpenting dari implementasi 4DX. Kalau kita tadi sudah sama-sama mengetahui bahwa disiplin 1 sampai dengan disiplin 3 adalah bagaimana cara kita menyusun formula untuk bisa memenangkan sebuah pertandingan. Nah, di disiplin nomor 4 kita lebih berfokus tentang bagaimana cara kita bermain atau how we play the game. Disiplin nomor 4 disebut sebagai disiplin of accountability. Accountability ini lebih cenderung in terms of a frequent meeting, jadi sebuah meeting yang dia lakukan secara regular, bisa saja weekly, bisa saja daily, dan durasinya tidak lebih dari 20 menit. Apa yang dilakukan selama 20 menit, masing-masing anggota di dalam tim saling memegang komitmen, melaporkan tentang apa yang sudah dilakukan selama seminggu terakhir, kemudian apakah lead measures atau activity yang dilakukan oleh para anggota itu berhasil menggerakkan scoreboard, khususnya di lead measure terkait, dan secara overall, secara simultan bisa menggerakkan scoreboard di wildly important goals. Apabila terjadi kekurangan, anggota tim harus melaporkan lesson learned-nya dan usulan-usulan perbaikannya. Dan di poin terakhir, apa sih sebenarnya komitmen yang akan dijanjikan kepada tim member lainnya supaya achievement kegiatan dapat menggerakkan scoreboard menjadi lebih baik atau memenuhi target yang telah disepakati. Poin krusial pada disiplin of accountability, karena ini menyangkut pada implementasi atau eksekusi, kita harus sama-sama ketahui bahwa teman dekat dari sebuah execution itu ada dua, adalah simplicity. Jadi eksekusi itu harus benar-benar simple, dan teman yang kedua adalah transparansi. Progres, bagaimana caranya, kemudian tips dan trik serta best practices-nya harus benar-benar transparan, dan proses untuk mengawal eksekusinya pun harus transparan. Apabila kedua syarat ini dapat terpenuhi, maka semua agenda action program yang telah disusun di lead measure berarti bisa dieksekusi. Satu poin lagi yang tidak kalah penting adalah terkait komitmen. Apabila selama ini teman-teman terbiasa untuk memberikan instruksi atau mendikte komitmen atau janji yang harus dipenuhi oleh anggota tim supaya mereka lebih berkontribusi, mulai saat ini di dalam implementasi 4DX, komitmen yang terbaik itu adalah terbangun dari kesadaran antar sesama anggotanya. Di saat ide-ide itu bermunculan selama week session atau di dalam frequent meeting, biasanya mereka akan menjadi lebih bertanggung jawab dan takut untuk mengecewakan anggota lainnya. Nah, budaya ini yang harus dibentuk supaya di saat week session pembahasan masalah itu memang benar-benar fokus kepada proses eksekusi dari program-program yang ditetapkan untuk mengamankan wildly important goals. Pertemuan 20 menit dilarang untuk membahas hal-hal yang tidak menyangkut terkait progres eksekusi di 4DX implementation. Jadi teman-teman, itulah 4 disiplin of execution yang bisa kita kupas satu persatu dari disiplin 1 sampai dengan disiplin 4, akan menjadi lebih relevan apabila teman-teman bisa langsung mempraktekkan dan bisa memahami positioning 4DX di ranah operasional Telkom Regional 1 Sumatera. Di slide selanjutnya kita akan coba langsung praktik, langsung untuk mengenali bagaimana sih formulasi 4DX dan mekanisme week session supaya 4DX ini bisa optimal dilaksanakan.